Oke, selamat datang kembali di video Nerd in the Wood. Kemarin tuh gue sempet viral ngebahas tentang ulalapia yang ada di video Urban Legend di Minangkabau itu gitu. Jadi banyak orang ternyata yang bilang kalau Urban Legend tentang ulalapia ini ada di daerah mereka masing-masing gitu dengan namanya masing-masing. Cuman yang menarik perhatian gue adalah salah satu komentar yang mengatakan kalau ada kemungkinan kalau ulalapia ini adalah ikan pari air tawar raksasa gitu. Ikan pari air tawar raksasa atau yang dikenal dengan nama Himantura choparaya merupakan salah satu spesies pari terbesar yang ditemukan di perairan tawar di Indonesia. Keberadaannya ada di sungai-sungai besar seperti Sungai Kapuas, Mahakam, dan Sungai Musi. Nah, untuk sekarang keberadaan ikan pari raksasa air tawar di Indonesia ini adanya di sungai-sungai tersebut ya, di Kapuas, Mahakam, dan Sungai Musi. Nggak menutup kemungkinan kalau zaman dulu ikan pari air tawar raksasa ini penyebarannya lebih banyak dibandingkan di daerah-daerah tersebut yang gue sebutkan, dibandingkan di sungai-sungai yang tadi gitu. Dan bisa jadi keberadaan hewan ini yang mungkin memunculkan mitos-mitos tentang makhluk raksasa berbentuk pipih dan lebar, baik itu di Sumatera Barat yang dipercaya sebagai mitos ulalapia, atau di Sunda yang dikenal dengan nama lilit sama, atau di Aceh yang disebut dengan bulung bili, dan berbagai daerah lainnya di Indonesia gitu. Kalau kalian lihat di TikTok, di Instagram, atau di YouTube yang ngebahas tentang ulalapia ini, video-video gue itu banyak banget orang-orang dari berbagai daerah yang nyebutin nama makhluk ini di daerahnya masing-masing. Ya mungkin keberadaan ikan pari raksasa ini lah yang zaman dulu itu yang memicu tentang mitos-mitos dari makhluk lebar pipih yang suka memangsa manusia dulu gitu. Ikan pari air tawar raksasa dapat mencapai ukuran panjang hingga 5 meter termasuk ekornya, dengan lebar tubuh sekitar 2,5 meter sampai dengan 3 meter dan berat mencapai 600 kg lebih. Tubuhnya berbentuk datar dengan sirip dada yang lebar, menjadikannya tampak seperti sayap yang besar dengan warna yang cenderung coklat keabu-abuan dan kehijauan di bagian punggung, dengan bagian perut berwarna putih. Warna ini membantu ikan pari raksasa ini berkamuflase di dasar sungai. Salah satu ciri khas yang membedakannya dari pari air tawar lainnya adalah ekornya yang panjang dan memiliki duri berbisa. Meskipun menyerupai ikan pari di laut, ikan ini lebih beradaptasi dengan lingkungan air tawar dan memiliki kemampuan untuk hidup di perairan berlumpur dengan arus lambat. Oke, dari bentuk tubuhnya, ciri fisiknya tadi yang gue jelasin itu kita bisa ngebayangin kan, lebarnya antara 2-3 meter gitu, dan panjangnya sampai dengan 5 meter. Jadi bentuk ikan ini lebar banget, dan tentu bentuk hewan ini bisa membuat orang salah persepsi atau salah mendeskripsikan makhluk ini gitu. Jadi ada yang bilang ulalapia lah atau sebagai macamnya gitu. Ikan pari air tawar raksasa memiliki duri berbisa di ekornya. Mirip dengan pari laut, bisa ini dapat menyebabkan luka yang sangat menyakitkan, bengkak, dan infeksi jika tidak segera diobati. Duri tersebut berfungsi sebagai mekanisme pertahanan diri ketika ikan ini merasa terancam. Efek dari sengatan bisa ini bisa dapat berakibat serius, termasuk rasa nyeri yang hebat, pendarahan, dan dalam beberapa kasus reaksi alergi yang parah. Sengatan dari ikan pari ini jarang menyebabkan kematian, tetapi tetap memerlukan perawatan medis yang segera untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. Jadi mungkin cerita tentang ulalapia yang suka memangsa manusia ini mungkin terjadi karena beberapa orang yang berenang di habitat ikan pari air tawar raksasa terus tersengat sama bisanya, terus tenggelam gitu kan, kita nggak tahu ya. Dan mungkin orang-orang yang ngelihat ikan pari ini muncul sebentar ke permukaan, mereka menyalahartikan sebagai bentuk mitos ulalapia itu. Jadi ya ada banyak kemungkinan sih sebenarnya. Ikan pari air tawar raksasa biasanya mendiami sungai besar seperti Sungai Kapuas di Kalimantan, Sungai Mahakam, dan Sungai Musi di Sumatera. Mereka menyukai perairan yang dalam dengan dasar sungai yang berlumpur dan penuh dengan sedimen. Ikan ini sering terlihat di daerah dengan arus lambat yang memungkinkan mereka untuk berburu mangsa seperti ikan kecil, udang, dan krustasea lainnya. Mereka juga ditemukan di delta sungai yang menjadi tempat bertelur dan berkembang biak bagi spesies ini.
Nah, untuk daerah penyebarannya seperti yang gue udah sebutin sebelumnya, itu ada di sungai-sungai besar kayak Kapuas, Mahakam, dan Sungai Musi. Tapi ya mungkin di zaman dulu tidak menutup kemungkinan ada di sungai-sungai lain yang ada di Sumatera, Kalimantan, bahkan mungkin di Jawa. Karena di Sunda pun ada mitos tentang ulalapia atau yang mereka sebut dengan lilit sama ini gitu, atau juga di Jawa lainnya ada mitos tentang ular lebar ini gitu, yang mungkin tersangkanya adalah ikan pari air tawar raksasa yang salah diidentifikasi oleh orang-orang zaman dulu sehingga menimbulkan berbagai macam mitos gitu. Tapi ya karena pembangunan yang besar di Pulau Jawa, mungkin hewan ini juga udah punah kali kan. Di Indonesia, status ikan pari air tawar raksasa berada dalam kategori rentan karena perburuan, degradasi habitat, dan polusi sungai yang meningkat. Meskipun belum sepenuhnya dilindungi secara spesifik oleh peraturan nasional, beberapa wilayah konservasi telah dibentuk untuk melindungi habitat mereka. Penangkapan ikan pari air tawar raksasa yang berlebihan dan kerusakan ekosistem sungai menjadi ancaman serius bagi kelangsungan hidup spesies ini. Upaya pelestarian, penelitian lebih lanjut, dan kesadaran masyarakat diperlukan untuk memastikan bahwa ikan pari air tawar raksasa ini tetap menjadi bagian dari keanekaragaman hayati di Indonesia dan tidak punah. Ya, kita berharap, kita berdoa aja ya, semoga kesadaran itu muncul di masyarakat yang memang di daerahnya masih terdapat hewan ini gitu. Kalau hewan ini punah, mungkin nanti memang cerita tentang hewan ini bakal jadi mitos belaka gitu, seperti mitos-mitos yang ada di daerah-daerah lainnya gitu. Jadi semoga aja kita sadar gitu, dan kita lebih aware tentang keberlangsungan hidup dari binatang ini mungkin ya, jadi biar anak cucu kita nanti bisa ngeliat juga gitu. Oke, untuk video Nerd Indut kali ini cukup sampai di sini. Semoga opini gue tentang ikan pari air tawar raksasa yang mungkin menjadi penyebab mitos atau urban legend tentang ulalapia, lulut samak, atau bulung bili ini bisa kalian sedikit terima lah. Kalau menurut kalian, oh bukan bang, ulalapia itu bukan dari ikan pari air tawar raksasa, kalian bisa tuliskan di kolom komentar gitu. Terserah opini apapun yang kalian punya gitu. Sampai jumpa lagi di video Nerd Indut selanjutnya. Semoga kalian sehat selalu. Bye bye.